Menyamar sebagai pembeli IRT curi minyak goreng dan sampo. Terekam CCTV dua pria curi sepeda motor warga. Sabung ayam 52 orang diamankan, 6 diantaranya jadi tersangka. Rumah dibobol, uang ratusan dolar dan perhiasan raib. Halo, selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal. Senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Dewa Manik selama 1 jam ke depan, inilah Catatan Kriminal Sinpo TV selengkapnya. Pemirsa, informasi kita awali dari 2 orang ibu rumah tangga yang diamankan warga setelah terpergok mencuri 100 renceng sampo, belasan liter minyak goreng hingga kopi di toko grosir di Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Dari pemeriksaan petugas, kedua pelaku merupakan residivis kasus serupa. Kamera CCTV di sebuah toko grosir di kawasan Kemiling, Bandar Lampung, merekam aksi 2 ibu rumah tangga saat melakukan pencurian. Kedua pelaku berinisial IR, warga Bandar Lampung, dan ROS, warga Pringsewu ini terlihat berpura-pura menjadi pembeli untuk mengambil sejumlah barang dagangan. Saat karyawan sibuk melayani pelanggan yang ramai, barang-barang ini dipindahkan ke dalam kendaraan yang sudah disediakan pelaku lainnya di luar lokasi. Setelah menyadari kehilangan barang, pemilik toko beserta warga langsung mengamankan 2 pelaku, kemudian menyerahkannya ke polisi. Sementara 1 pelaku lainnya melarikan diri. Dari hasil pemeriksaan, polisi menyebut keduanya merupakan residivis kasus serupa yang sudah berulang kali melakukan aksi pencurian dengan modus yang sama. Barang bukti yang diamankan antara lain 100 renteng sampo, 12 liter minyak goreng, kopi, dan sejumlah pakaian dengan total kerugian mencapai 3 juta rupiah. Untuk aksinya, kebetulan pelaku ini bertiga, yang satu supir. Untuk pada saat melakukan pengutilan atau pencuriannya itu, mereka berdua, yaitu saudari IR dan saudari ROS. 2 orang pelaku ini sudah melakukan untuk di Bandar Lampung ini. Yang pertama yaitu tadi sudah dijelaskan juga oleh Bapak Kapolres, bahwasanya ada salah satu pelaku berinisial ROS pernah melakukan juga atau pernah melaksanakan kegiatan tersebut, yaitu di daerah Kedaton, yaitu MBK. Untuk yang kedua yaitu di Kemiling, pada saat ini yang kami laksanakan penangkapan yaitu di Toko Gali. Hingga kini polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengetahui kemungkinan adanya pelaku lain yang turut terlibat. Sementara kedua pelaku bakal dijerat dengan pasal 477 KUHP dengan ancaman pidana penjara 7 tahun. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kendaraan bermotor di dalam Gang Ciparai, kawasan Jatinegara, Jakarta Timur terekam kamera CCTV. Pelaku yang berjumlah 2 orang beraksi di siang hari di pemukiman padat penduduk. Inilah rekaman kamera CCTV saat komplotan pencurian kendaraan bermotor beraksi di dalam Gang Ciparai, Jalan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 19 Juni 2026 siang. 2 orang berboncengan sepeda motor memakai helm, melintas dalam gang dan mengintai situasi di sekitar lokasi. Para pelaku yang berboncengan lalu turun dari motor mendekati kendaraan yang diincar, sementara 1 pelaku lainnya bertugas mengawasi situasi. Pelaku menggasak sepeda motor incaran dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci letter T, memanfaatkan momen sepi di saat warga tengah beristirahat, langsung menyatroni motor warga yang terparkir di depan rumah dan membawanya kabur dari lokasi. Putri sang pemilik motor mengatakan dirinya baru mengetahui motornya dicuri ketika selesai beristirahat dan ingin pergi bekerja. Pagi aku kerja, itu saya motor taruh di sana. Emang kebetulan saya itu motor balikin motor. Ditaruh di sana. Saya istirahat dulu sekitar jam 1 jam 2 itu saya mau berangkat kerja. Saya siap-siap, bubar, mandi dan lain-lain.
Pas jam 3 kurangan saya keluar itu motor udah nggak ada. Atas kejadian ini, korban langsung melaporkan ke kepolisian. Korban berharap agar polisi dapat cepat menangkap kedua pelaku lantaran sangat meresahkan. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, petugas kepolisian mengamankan puluhan orang di arena judi sabung ayam di salah satu rumah di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas menetapkan 6 orang sebagai tersangka dan menyita ayam aduan, uang tunai serta perlengkapan arena sebagai barang bukti. Aparat unit Jatantras bersama Samapta Polrestabes Makassar menggerebek rumah yang dijadikan arena judi sabung ayam di wilayah Kecamatan Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas mendapati puluhan orang yang datang dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dalam penggerebekan ini. Selain itu, petugas juga menyita beberapa ekor ayam lengkap dengan perlengkapan arena aduan serta uang tunai senilai 5 juta rupiah. Puluhan orang beserta barang bukti kemudian dibawa menggunakan mobil patroli ke Mapolrestabes Makassar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari 52 orang yang diamankan, 6 diantaranya kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah AL, pemilik rumah, kemudian A, seorang petani, S, ST, dan H, yang berprofesi sebagai wira swasta, serta I, yang merupakan buruh harian. Tanggal 18 Juni 2026 sekitar pukul 21 sampai pukul 23.30 anggota kami unit Jatantras itu melakukan penggerebekan terkait tindak pidana perjudian, di mana perjudian itu menggunakan sarana ayam, jadi biasa dikatakan bahwa judi sabung ayam. Kalau di sini barang bukti yang kita sita itu adalah 2 ekor ayam, terus 6 buku catatan register dan dalam permainan, uang tunai kurang lebih 5 juta, 3 buah tempat arena, dan 2 buah timer digital. Waktu artinya timer digital itu membatasi waktu pertandingan. Aktivitas judi sabung ayam ini diketahui dikoordinasikan melalui grup WhatsApp untuk menentukan jadwal dan lokasi permainan. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 426 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 3 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang pria menggasak sejumlah harta berharga di rumah kosong saat penghuni sedang pergi beribadah di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, pelaku masuk ke dalam rumah korban dengan menggunakan kunci yang tersimpan di salah satu rak sepatu. Pelaku pencurian rumah kosong di perumahan Royal Park Residen Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat berhasil diringkus oleh Polres Metro Bekasi Kota. Dari rekaman CCTV, pelaku masuk ke dalam rumah yang sedang kosong dan ditinggalkan pemiliknya untuk beribadah. Pelaku masuk dengan menggunakan kunci yang tersimpan di salah satu rak sepatu. Kapolres Metro Bekasi Kota menyebut pelaku berhasil membawa kabur uang tunai 50 lembar dolar Amerika pecahan $100, 20 lembar uang euro dengan pecahan bervariasi, 50 lembar uang rupiah pecahan 100.000, 1 buah cincin, dan 1 buah telepon genggam. Diketahui pelaku merupakan teman adik dari pemilik rumah tersebut, di mana pelaku memang dikenal dekat dengan adik korban. Dengan pencurian di rumah kosong, kejadian pada hari Minggu 24 Mei 2026. Ini di Royal Park Residen di Mustika Jaya. Ini korban saudara VELL 30 tahun. Kemudian ini pelaku saudara IMT 19 tahun. Pelaku ini adalah merupakan teman daripada adik korban. Jadi pada saat kejadian, pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2026, ini korban dan keluarga sedang melaksanakan ibadah ke gereja dan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong dan terkunci. Kemudian pada hari itu juga pelaku datang ke rumah tersebut
Dan pelaku ini sebelumnya sudah mengetahui di mana korban menyimpan kunci untuk masuk ke rumahnya. Jadi di salah satu rak sepatu yang ada di situ. Jadi pelaku ini sekali lagi adalah kawan daripada adik korban, dan waktu di sana bersama adiknya pernah bahwasanya adiknya itu masuk ke dalam rumah mengambil kunci di dalam rak itu, sehingga pelaku mengetahui tempat di mana menyimpan kunci ya. Kemudian setelah masuk ke dalam, pelaku mendapati bahwasanya kunci kamar tidak dikunci. Demikian juga dengan rak ataupun juga laci yang ada juga tidak terkunci di dalam kamar. Kemudian di situ pelaku mengambil 50 lembar uang dolar pecahan $100. Kemudian 20 lembar uang euro dengan pecahan bervariasi, dan juga 50 lembar uang pecahan 100.000, satu buah cincin, dan juga satu buah handphone jenis iPhone 17. Kemudian pelaku menggunakan motor daripada pelaku, kemudian keluar dari rumah tersebut, kemudian menjual pecahan dolar dan juga pecahan euro itu ke money changer yang ada. Jadi dari pecahan dolar tersebut terkumpul uang 35 juta, kemudian dari euro itu juga terkumpul 13 juta. Kemudian dari hal tersebut kemudian korban melaporkan ke kepolisian, dan kemudian alhamdulillah kita berhasil mengungkap daripada pelaku tersebut. Atas perbuatannya, pelaku terancam pidana penjara selama 5 tahun dan denda hingga 500 juta rupiah. Dari Bekasi, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, kurang dari 24 jam pelaku perampokan minimarket di Bekasi Selatan berhasil diringkus petugas Subdit Jatanras Direskrimum Polda Metro Jaya. Aksi pelaku yang sempat menodongkan korban dengan pistol yang ternyata merupakan korek api tersebut sempat viral di media sosial. Subdit Jatanras Direskrimum Polda Metro Jaya berhasil meringkus pelaku pencurian dengan kekerasan yang menyasar sebuah minimarket di Bekasi Selatan, Jawa Barat. Kurang dari 24 jam pelaku yang berinisial ARM ditangkap di lokasi persembunyiannya di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Adapun pengungkapan cepat ini berkat hasil olah tempat kejadian perkara dan pengecekan kamera pengawas di lokasi kejadian. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti termasuk korek berbentuk senjata api yang digunakan pelaku untuk menakut-nakuti korban. Selain pistol korek, polisi juga menyita sisa uang hasil kejahatan, tas belanja, serta seluruh pakaian, topi, dan masker yang dikenakan pelaku saat beraksi. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolda Metro Jaya. Pelaku pun terancam dijerat pasal 479 KUHP tentang pencurian dan kekerasan. Sebelumnya pelaku nekat menodongkan benda mirip pistol untuk menguras uang belasan juta rupiah di dalam berangkas dan menyekap karyawan toko minimarket di Jalan Surya Raya, Jaga Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Video CCTV aksi perampokan pelaku pun sempat viral di media sosial. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba senilai 235 miliar rupiah ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakaheni, Lampung. Dari pengungkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan 24 orang kurir yang berupaya mengirim narkoba dengan berbagai modus. Polda Lampung dan Polres Lampung Selatan mengungkap 17 laporan polisi terkait penyelundupan narkoba dalam jumlah besar di area Seaport Interdiction Bakauheni. Dari pengungkapan yang berlangsung sejak Februari hingga Juni 2026, polisi menangkap 24 tersangka yang berperan sebagai kurir.
Barang bukti yang diamankan antara lain 179 kg sabu, 58 kg ganja, 44.000 butir ekstasi, 11 kg ketamine, 3.000 cartridge etomidet, 5 liter liquid etomidet, serta 20.000 butir Happy Five. Modus para pelaku dalam melakukan penyelundupan yakni dengan membawa langsung di dalam tas, kardus, speaker, bagasi kendaraan hingga menggunakan jasa ekspedisi untuk menyamarkan barang haram tersebut. Dari pengungkapan ini, polisi memperkirakan nilai ekonomis narkoba mencapai 235 miliar rupiah dan berhasil menyelamatkan hampir 948.000 jiwa dari ancaman narkoba. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Assegaf mengatakan, Pelabuhan Bakauheni merupakan jalur utama yang digunakan para pelaku untuk menyelundupkan narkoba dari Sumatera ke Pulau Jawa. Pintu masuk ke Jawa adalah Lampung, terutama Bakauheni. Rekan-rekan kita ini melakukan penangkapan di Sipol, artinya mereka akan mengirim barang itu ke Jawa, dan berhasil kita gagalkan sehingga barang itu tidak sempat masuk ke Jawa. Itu yang kita sampaikan, bahwa kita terus concern karena salah satu pintu masuk distribusi narkotika yang akan ke Jawa adalah melalui Bakauheni. Makanya menjadi concern kami kuatkan di situ semua anggota maupun berbagai teknologi yang kita manfaatkan untuk bisa mendeteksi siapapun yang lintas di situ. Ya, mudah-mudahan akan mempersempit ruang gerak mereka sehingga kita bisa lebih banyak melakukan pengungkapan. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mulai dari 5 tahun penjara hingga pidana mati. Polisi pun masih terus melakukan pengembangan untuk menangkap pemilik 235 miliar narkoba tersebut. Dari Lampung Selatan, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kita lanjut dari pasangan suami istri yang diamankan warga usai tertangkap tangan mencuri sepeda motor di Kampung Bulak Klender, Durensawit, Jakarta Timur pada Sabtu 20 Juni 2026 malam. Keduanya kemudian diamankan petugas kepolisian ke Polsek Durensawit, Jakarta Timur. Ratusan warga di Kampung Bulak Klender, Durensawit, Jakarta Timur mengerumuni dan menghakimi pelaku pencurian kendaraan bermotor yang tertangkap tangan Sabtu 20 Juni 2026 malam. Kemarahan warga tak terbendung sehingga pelaku menjadi sasaran amuk massa sebelum akhirnya diamankan oleh pengurus lingkungan setempat untuk mencegah tindakan yang lebih parah. Berdasarkan keterangan korban, sepeda motor yang diparkir di depan warung saat ditinggal berbelanja diduga dibawa kabur oleh pelaku yang beraksi bersama istri dan anaknya. Aksi pelaku berhasil digagalkan setelah warga mengetahui kejadian dan segera melakukan pengepungan hingga pelaku berhasil ditangkap. Lagi mampir ke warung, terus motor saya diambil. Ya, sama maling. Ya. Motor apa yang hilang? Motor Vario hitam 125. Dia berapa orang? 3 orang, suami, istri, sama anak. Tiba-tiba saya keluar sekitar 1 jam setelah motor diambil, itu motor udah nggak ada. Petugas kepolisian datang dan mengamankan pelaku bersama istri dan anaknya ke Polsek Durensawit, Jakarta Timur guna menjalani pemeriksaan dan proses hukum. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal Sinpo TV. Pemirsa, informasi kita lanjut dari warga yang digegerkan dengan penemuan jasad seorang bayi di area pemakaman umum Islam Susukan, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur pada Kamis 18 Juni 2026 siang. Pemirsa, jasad bayi berjenis kelamin perempuan tersebut ditemukan dalam kondisi memprihatinkan dan terbungkus plastik hitam. Penemuan jasad bayi ini bermula saat seorang warga mencium bau menyengat dari area pemakaman pada pagi hari. Karena curiga dengan sumber bau tersebut, warga kemudian melakukan pengecekan dan menemukan sebuah bungkus plastik hitam yang tergeletak di lokasi pemakaman. Setelah didekati, warga terkejut karena di dalam bungkus plastik tersebut terdapat jasad seorang bayi.
Temuan itu kemudian dilaporkan kepada Ketua RW dan diteruskan ke Kabin Kaptimnas serta pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Sekitar pukul 9 pagi, petugas dari Polsek Ciracas bersama tim identifikasi datang ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan evakuasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, bayi tersebut berjenis kelamin perempuan dan diperkirakan sudah meninggal dunia sejak 2 hingga 3 hari sebelum ditemukan. Kondisi jasad sudah membusuk, mengeluarkan bau menyengat, dan dikerumuni lalat saat ditemukan warga. Hingga saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas orang tua maupun pihak yang diduga membuang bayi tersebut. Saya itu ditelepon dari warga kami sekitar pukul setengah 9, ya, bahwa ada mayat bayi di makam kurang susukan. Ya, lalu dari warga tersebut izin untuk melaporkan ke Bimas kami, Bimas Pol. Ya, silakan untuk telepon, nanti saya mengarah ke lokasi. Ya, setelah saya merapat kurang lebih pukul 9, Pak Bimas sudah dengan warga, dengan dari Polsek sudah di lokasi untuk pengecekan bayi tersebut. Ya, bayi tersebut sudah kurang lebih itu hampir 2-3 hari ya, karena sudah membusuk, sudah berbau, sudah dikerubungin lalat. Pihak RW bersama pengurus lingkungan juga akan melakukan pendataan dan koordinasi dengan para ketua RT untuk mencari informasi yang dapat membantu proses penyelidikan polisi. Warga berharap pelaku yang membuang bayi tersebut dapat segera ditemukan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Dari Jakarta Timur, Nandityo Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dunia pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan digegerkan peristiwa tragis. Seorang guru sekolah dasar berinisial S meninggal dunia setelah diduga ditikam oleh murid siswa SMP berinisial Y 16 tahun yang masih berstatus anak di bawah umur. Peristiwa berdarah itu terjadi di kawasan perumahan sekolah di Kecamatan Buai Pemaca, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Peristiwa itu berawal saat korban diduga memergoki pelaku berada di dalam rumahnya saat melakukan pencurian. Saat terpergok, pelaku diduga mengambil sebilah pisau dari area dapur rumah korban dan melakukan penyerangan. Korban mengalami luka serius di bagian perut dan sempat mendapatkan perawatan medis di fasilitas kesehatan setempat. Kondisinya kemudian dirujuk ke RSUD Muara II sebelum akhirnya mendapat penanganan lanjutan di Rumah Sakit Musi Medika Cendika, Palembang. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 2 hari, korban dinyatakan meninggal dunia. Sekolah pelaku berdekatan dengan perumahan korban. Saat jam istirahat sekolah, pelaku menyelinap ke perumahan korban. Pelaku mengaku sudah beberapa kali melakukan aksi serupa di rumah korban. Oh, rumah kamu deketan? Jauhan. Nah, kok bisa kau masuk ke rumah itu? Kan karena itu, sekolahnya deketan sama SD. Aku tuh udah istirahat, SD itu belum. Ibu tuh posisinya di kantor. Oh, itu tuh rumahnya di dekat kantor SD itulah. Perumahan ini? Iya, dalam lingkungan sekolah. Sekolah kau, di situlah sekolah kau? Iya, di apa, ini kan lapangan SD, lapangan umum, lapangan SMP. Oh, jadi kau ke rumah dia lah pernah ngambil yang ketiga kalinya ini kau maling ya? Ngapa? Untuk apa duitnya? Kau aku guna untuk apa? Untuk aku gunakan untuk beli pena, soalnya pena itu cepat habis menggunakan pena. Ay, kau aja. Tersangka mengaku uang yang ia curi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pisau yang juga digunakan untuk menikam merupakan pisau yang diambil dari dapur rumah korban. Terkait dengan ungkap kasus yang mana kejadian penikaman seorang murid kepada gurunya, di mana kami dapat jelaskan, yaitu pada saat guru ini tidak ada di sekolah, si murid ini kebetulan rumah si korban ataupun guru ini berada di sekitaran sekolah, dan pada saat kelas sedang kosong, si murid ini, si siswi memasuki rumah korban, dan kebetulan pada saat itu mau mengambil sesuatu ataupun barang di rumah korban. Akan tetapi datanglah si pemilik rumah, yaitu si korban sendiri ataupun guru dari murid ini, memergoki kejadian tersebut. Karena panik, si tersangka mengambil pisau dapur dan akhirnya menusuk korban 1 kali di bagian perut, dan setelah itu lari. Saat ini tersangka dan barang bukti sudah diamankan petugas dan dibawa ke Polres Oku Selatan untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan sistem peradilan pidana anak. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, lantaran sakit hati di PHK dari pekerjaannya, seorang mantan karyawan gudang buah nekat membobol rumah mantan bosnya di Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten. Tidak tanggung-tanggung, pelaku berhasil menggondol uang tunai sebesar 3 miliar rupiah. Inilah detik-detik saat petugas kepolisian unit Reskrim Polsek Kopo bersama tim Resmo Polres Serang meringkus tersangka berinisial SA, membobol rumah milik Sumalia, warga desa Kopo, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten. Usai jadi buronan selama 2 pekan, tersangka SA yang berusia 29 tahun ini tak berkutik saat disergap petugas pada Selasa malam 16 Juni 2026. Polisi juga berhasil menangkap 2 rekan pelaku yakni AR 28 tahun dan AH 29 tahun di wilayah Kopo Serang serta Maja Kabupaten Lebak. Saat integrasi, tersangka SA kemudian menunjukkan tempat persembunyian uang hasil curiannya di sebuah kandang ayam di belakang rumah pelaku. Tak hanya di kandang ayam, petugas juga yang melakukan penggeledahan di dalam kamar menemukan tumpukan sejumlah uang tunai yang disimpan di dalam lemari pakaian. Tersangka SA mengaku nekat melakukan aksi pencurian karena sakit hati kepada mantan bosnya usai di PHK secara sepihak dari pekerjaannya sebagai karyawan gudang buah ekspor impor di Jakarta. Karena sudah mengetahui situasi rumah korban, pelaku kemudian menyusun rencana matang. Pelaku masuk seorang diri dengan cara memanjat atap rumah dan menjebol plafon kamar korban saat kondisi rumah sedang sepi. Dari total uang 3 miliar rupiah yang digasak, para pelaku sudah membagi rata dan juga sebagiannya telah dibelikan kendaraan baru. Petugas menyita sisa uang tunai sebesar 1,1 miliar rupiah, serta 1 unit mobil pick-up dan 2 unit sepeda motor baru. Sakit hati, SA mencuri di rumah mantan bos di Kecamatan Kopo. Pelaku melakukan pencurian tersebut bersama dua temannya, namun dengan peran yang berbeda. Yang masuk ke dalam rumah korban yaitu saudara A, yang 2 orang tersangka lainnya membantu proses sebelum terjadinya pencurian tersebut. Pelaku setelah melakukan pencurian dan mendapatkan kurang lebih hasil curian 3 miliar rupiah untuk barang bukti yang diamankan, uang sisa yang kita amankan kurang lebih 1,1 M, 1 unit mobil losbak, 1 unit motor PCX warna putih, 1 unit motor ereking. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan pengembangan guna memburu adanya keterlibatan pihak lain. Atas perbuatannya, ketiga tersangka kini dijebloskan ke sel tahanan Mapolsek Kopo dan terancam dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 1 dari 4 pelaku utama sindikat spesialis pencuri aki mesin alat berat berhasil diringkus unit Reskrim Polsek Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Komplotan pelaku yang berjumlah 4 orang tersebut nekat mengancam dan melumpuhkan satpam yang sedang berjaga menggunakan senjata tajam jenis golok. Inilah detik-detik rekaman kamera pengawas CCTV milik PT Mitra Brickwall Jaya Perkasa di Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Dengan jelas terekam 3 pelaku tampak menerobos masuk ke dalam area gudang pabrik. Sementara 1 pelaku lainnya bersiaga di luar pagar pabrik guna memantau situasi lingkungan sekitar. Dalam rekaman tersebut, seorang pelaku terlihat menghunuskan senjata tajam jenis golok kepada petugas keamanan. Sementara 2 pelaku lainnya berbagi tugas mencari alokasi penyimpanan aki seperti di dalam gudang maupun yang masih terpasang di unit kendaraan alat berat. Mereka beroperasi pada malam hingga pagi dini hari. Bermodalkan rekaman CCTV dan laporan petugas satpam yang menjadi korban, unit Reskrim Polsek Jawilan langsung bergerak cepat. Hasilnya 1 pelaku utama berhasil ditangkap tanpa perlawanan di kediamannya di wilayah Kecamatan Kopo. Dari tangan tersangka, polisi berhasil menyita barang bukti 2 buah aki alat berat, 1 unit gawai milik korban, 2 batang pipa besi modifikasi, serta sebilah golok yang digunakan untuk mengancam korban. Kami dari unit Reskrim Polsek Jawilan melakukan penindakan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan, di mana lokasi pencuriannya terdapat di Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan. Pelaku bekerja berdasarkan informasi dan hasil rekaman CCTV, itu berjumlah 4 orang. Yang kita amankan ini berinisial S, di mana S ini berbagi peran dengan 3 pelaku lainnya. S yang melakukan pengancaman terhadap security menggunakan senjata tajam,
dan 3 orang pelaku lainnya melakukan eksekusi untuk pencurian aki pada alat berat dan kendaraan-kendaraan truk atau sumbu 3. Untuk modusnya, ini dilakukan kegiatan pada perusahaan-perusahaan yang tentunya memiliki alat berat dan truk-truk atau dengan aki yang cukup besar, sehingga pelaku bekerja dengan rekan-rekannya melakukan pengancaman terhadap tenaga security dan yang lainnya melakukan pencurian berupa aki dan handphone milik security yang kita amankan di lokasi. Saat ini unit Reskrim Polsek Cawilan masih melakukan pengejaran intensif terhadap 3 pelaku lainnya yang identitasnya sudah dikantongi petugas. Atas perbuatannya, tersangka yang berhasil ditangkap kini dijebloskan ke sel tahanan dan terancam dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Lapas Kuningan, Jawa Barat, pemirsa, yang dihebohkan dengan adanya temuan narkoba jenis sabu yang ditempel di belakang layang-layang. Pemirsa, diduga sabu seberat 1,4 gram tersebut hendak diselundupkan ke dalam lapas dengan modus baru. Kasusnya kini sedang didalami Satres Narkoba Polres Kuningan. Satres Narkoba Polres Kuningan tengah melakukan pendalaman kasus terkait temuan narkoba jenis sabu yang menempel di sebuah layang-layang kecil. Kronologis bermula ketika petugas mendapat laporan dari pihak Lapas Kuningan terkait adanya barang yang mencurigakan. Polisi pun langsung mendatangi pelaporan untuk melakukan pemeriksaan awal. Dari hasil pemeriksaan awal, 2 paket sabu dengan berat 1,4 gram tersebut hendak diselundupkan ke dalam Lapas Kuningan dengan cara menempelkan barang bukti di belakang layang-layang. Untuk menyamarkannya, paket sabu itu ditutup dengan solatif kecil berwarna hitam. Guna mengungkap kasus dengan modus baru ini, polisi tengah melakukan pendalaman lebih lanjut dengan melibatkan petugas lapas. Ya, jadi benar kami dari jajaran Polres Kuningan melalui Sat Narkoba Polres Kuningan kita menerima pelimpahan dugaan barang bukti narkoba dari pihak Lapas Kuningan, di mana 2 paket sabu-sabu yang dimana kita duga ini merupakan sabu-sabu itu diselipkan di layangan yang mana merupakan modus baru yang ada di Kabupaten Kuningan. Dari Kuningan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian Resor Pandeglang, Banten berhasil mengungkap komplotan besar kasus pencurian kendaraan bermotor dan menyita belasan sepeda motor yang diduga kuat merupakan hasil tindak kejahatan. Sebanyak 16 unit kendaraan roda 2 hasil kejahatan berhasil diamankan petugas kepolisian usai pengungkapan kasus sindikat pencurian kendaraan bermotor. Belasan motor tersebut diduga berasal dari sejumlah aksi pencurian yang terjadi di berbagai titik lokasi di Kabupaten Pandeglang, Banten dalam beberapa bulan terakhir. Selain menyita barang bukti kendaraan, petugas Sareskrim juga turut mengamankan 8 orang tersangka. Mereka terdiri dari 3 eksekutor lapangan serta 5 orang penadah. Masing-masing tersangka dengan berinisial W, H, RD, MB, dan U serta E. Dari hasil pemeriksaan awal pihak kepolisian, para pelaku diketahui menggunakan kunci khusus atau kunci TE untuk merusak sistem pengamanan kunci kontak kendaraan sebelum akhirnya menjual motor curian tersebut kepada penadah dengan harga jauh di bawah pasaran. Hingga kini seluruh barang bukti motor berbagai merek masih diamankan di Mapolres Pandeglang guna proses penyelidikan lanjutan. Atas perbuatannya, para pelaku utama dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Sementara para penadah dijerat pasal 480 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Terungkap ada kurang lebih kita 16 kendaraan bermotor. Pengungkapan dari 6 LP, 6 laporan polisi di sejumlah TKP kejadian yang berada di wilayah hukum Polres Pandeglang. Totalnya ada 6 TKP, yang pertama dari Polsek wilayah Saketi, wilayah hukum Polsek Pandeglang, wilayah hukum Polsek Pandeglang ada 3 TKP, kemudian wilayah hukum Polsek Banjar, kemudian juga ada wilayah hukum Polsek Cadasari. Untuk itu, pihak kepolisian juga mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan roda 2 agar segera datang ke Mapolres Pandeglang. Warga diminta membawa dokumen resmi kepemilikan seperti STNK dan BPKB untuk melakukan proses pencocokan secara gratis. Kasus ini kini masih terus dikembangkan oleh Sareskrim Polres Pandeglang guna mengungkap jaringan dan sangkutan curanmor lain yang lebih luas. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, pelaku exhibition terhadap 2 anak perempuan di bawah umur di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap petugas kepolisian setelah aksi viral di media sosial. Dan petugas juga mengamankan pakaian pelaku saat beraksi, sepeda motor dan rekaman CCTV sebagai barang bukti. Inilah rekaman video CCTV yang viral di media sosial saat pelaku eksibisionis berinisial IY, 27 tahun sedang mencari mangsa. Aksi ini dilakukan di Jalan Tamalate 3, Setapak 24, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada siang hari. Pelaku yang bukan warga setempat datang ke lokasi menggunakan sepeda motor. Ia tiba-tiba berhenti setelah melihat 2 anak perempuan di bawah umur yang menjadi targetnya. Pelaku kemudian turun dari sepeda motor lalu memanggil kedua korban sambil memegang dan juga memperlihatkan alat kelaminnya. Tidak hanya itu, pelaku yang diketahui masih lajang dan bekerja sebagai tukang cuci mobil ini melakukan aksi onani di hadapan korban yang ketakutan. Pelaku berdalih nekat melakukan aksinya untuk memenuhi hasrat seksual yang tidak terbendung setiap kali melihat anak perempuan di bawah umur. Tim dari Subdit PPA Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan yang melakukan penyelidikan bergerak cepat. Kurang dari 24 jam, polisi langsung meringkus pelaku di Jalan Tidung, Kota Makassar. Jadi kami amankan pelaku terkait dengan tindak pidana pornografi, memperlihatkan alat kelamin kepada anak kecil, anak di bawah umur. Jadi berawal dari viralnya rekaman CCTV terkait dengan perbuatan si pelaku memperlihatkan alat kelaminnya, sehingga kami bersama tim melakukan penyelidikan sehingga kami bisa amankan si pelaku ini di kediamannya. Modusnya seperti apa ini? Jadi kalau modus dia ini mengeluarkan alat kelaminnya untuk diperlihatkan, itu modusnya secara spontan untuk memenuhi hasrat seksualnya. Tapi dia sempat onani tapi tidak keluar dia punya sperma. Itu sasarannya memang ada di bawah umur atau seperti apa? Untuk saat ini korban yang kami dapat faktakan bahwa yang anak-anak umum. Iya, anak. Untuk tindak lanjutnya seperti apa? Selanjutnya kami akan melakukan penyidikan guna mempertanggungjawabkan dia punya perbuatan. Kalau pengakuan sendiri Bang, apakah baru pertama kali atau sudah sering melakukan? Kalau dari keterangannya si terduga terlapor ini baru pertama kali. Untuk pelaku kami terapkan pasal pornografi 407 ayat 1 dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa pakaian yang digunakan saat beraksi, 1 unit sepeda motor matic, serta rekaman CCTV di lokasi kejadian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini dijerat dengan pasal tentang kesusilaan atau pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 remaja dan 1 orang lainnya luka bakar akibat kebakaran yang melalap rumahnya di Desa Kadongdong, Kecamatan Banjarwangi, Garut, Jawa Barat pada Minggu 21 Juni 2026. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Inilah detik-detik video amatir warga yang merekam si jago merah melahap rumah di Kecamatan Banjarwaringin, Garut, Jawa Barat pada Minggu 21 Juni 2026. Peristiwa kebakaran ini terjadi di Kampung Kadongdong, Desa Kadongdong, sekira pukul 04.30 waktu Indonesia Barat. Api diduga berasal dari konsleting listrik yang terjadi di lantai 2 bangunan. Dalam waktu singkat, api menjalar ke berbagai ruangan saat para penghuni tengah tertidur pulas. Sejumlah penghuni berhasil menyelamatkan diri keluar dari rumah, namun naas 2 orang lainnya terjebak dalam kobaran api dan dinyatakan tewas di tempat. Berdasarkan hasil identifikasi aparat setempat, jumlah korban dalam insiden ini berjumlah 3 orang, 1 alami luka-luka dan 2 lainnya tewas terbakar. Kebakaran yang terjadi pada pukul 4.30 di Kampung Kadongdong, Desa Kadongdong, dengan mengakibatkan korban meninggal dunia, ada 2 orang korban meninggal dunia serta ada 1 korban luka-luka, dan diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik yang berawal dari atap rumah. Untuk korban diidentifikasi ada 3 korban yang mengalami dalam kejadian ini, yang 1 korban luka-luka dan segera langsung dilarikan ke Puskesmas Banjarwangi, dan yang 2 korban teridentifikasi meninggal dunia.
Petugas bersama pihak terkait masih melakukan pendataan kerugian material dan menyelidiki lebih lanjut terkait penyebab pasti kebakaran. Kedua korban yang meninggal dunia telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Adapun korban yang mengalami luka bakar saat ini masih menjalani perawatan dan pemantauan intensif oleh tim medis. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Video viral ini memperlihatkan puluhan ekor babi bergubang di jalan berlumpur di Kampung Bali Sadar Utara, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Lampung. Setelah ditelusuri, puluhan babi tersebut berasal dari sebuah truk pengangkut ternak yang terguling saat melintasi jalan yang rusak parah. Truk yang membawa 100 ekor babi ini hendak menuju ke Medan dan Kalimantan dan diduga kehilangan kendali akibat kondisi jalan yang dipenuhi lubang dan genangan lumpur. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Petugas dan warga kemudian bersama-sama melakukan evakuasi terhadap ternak yang terlepas. Itu ada 4 truk yang berjalan konvoy berasal dari Kecamatan Banjit, Kampung Bali Selatan, dan melintasi Kampung Bali Utara ya. Itu tujuannya adalah ke Medan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Dikarenakan itu merupakan jalan provinsi, jalan provinsinya juga banyak lubang. Dan kebetulan pada waktu itu juga baru selesai hujan, jadi si driver atau pengemudi kendaraan itu tidak tahu bahwa lubang itu mungkin dalam. Dan memang dilihat setelah dicek anggota lalu lintas Polres Way Kanan ke sana agak cukup dalam. Pada saat itu langsung dibantu oleh masyarakat setempat untuk mengangkat kembali ternak babi yang ada dari masyarakat tersebut. Polisi menghimbau pengendara untuk lebih berhati-hati saat melintasi jalan yang rusak demi mencegah kecelakaan serupa. Dari Way Kanan, Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Kepanikan terlihat saat para keluarga pasien rumah sakit di Jalan Kintamani Raya, Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat berusaha menyelamatkan sepeda motornya agar tak terjaring razia parkir liar. Operasi ini digelar petugas gabungan Sudin Perhubungan Jakarta Barat bersama TNI Polri. Sejumlah pemilik sepeda motor yang nekat parkir bukan pada tempat resmi di lokasi ini pun melontarkan protes. Salah satunya seorang ibu rumah tangga yang juga keluarga pasien di rumah sakit tak terima sepeda motornya diangkut petugas. Ia pun melontarkan amarahnya ke petugas. Sementara itu, puluhan sepeda motor yang tidak diketahui pemiliknya langsung mendapat tindakan tegas oleh petugas berupa cabut pentil ban hingga angkut jaring ke dalam truk. Tak hanya menyasar sepeda motor, seorang juru parkir liar yang beroperasi di depan rumah sakit ini turut diamankan petugas. Operasi penertiban parkir liar khususnya berlokasi di Daan Mogot, Kalideres, tepatnya di depan Rumah Sakit Hermina. Untuk hasil, adapun kita operasi OCP, yaitu cabut pentil, sebanyak 63 kendaraan. Dan angkut jaring sekitar 8 kendaraan. Untuk jukir berjumlah 1 orang kita amankan. Sebagian besar ada sisi positifnya, Pak, dan ada sisi yang mungkin harus dipadu lagi, dibina lagi. Ya contohnya buat parking di pinggir jalan ini ada beberapa kendala dari warga yang masuk rumah sakit yang memang dia tidak membawa kartu parking, dia tidak punya handphone, jadi akses mereka buat keluar ada susah. Nah, yang saya syukuri juga dari pihak parking rumah sakit Hermina ini responnya bagus, respeknya bagus. Misalnya ada pengunjung atau dari pihak lain masuk ke rumah sakit parking, mereka siaga untuk mengakses dengan kartu mereka, gitu loh. Andai kata dari yang parkir motor ini tidak membawa kartu atau handphone. Untuk saat ini kan instruksi langsung dari gubernur, Pak ya. Ya sangat positif kalau buat saya. Hanya didukung aja. Hanya satu masukan tadi juga dari dokter rumah sakit konfirmasi ya ke pihak wali kota untuk tatkala ada pembinaan
akses lalin lebih tertib lagi. Kawasan di depan rumah sakit di kawasan Kalideres ini memang kerap dijadikan kantong parkir liar oleh sejumlah oknum. Diharapkan warga untuk memarkirkan kendaraannya di tempat parkir resmi yang telah tersedia. Dari Jakarta Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Kebakaran pabrik plastik dan mainan terjadi sejak Sabtu pukul 10 malam waktu Indonesia Barat hingga Minggu dini hari. Sulitnya akses masuk ke lokasi kebakaran dan banyaknya bahan yang mudah terbakar di dalam pabrik menyulitkan petugas damkar Kota Medan, Deli Serdang, dan Pinjai untuk memadamkan kobaran api yang terus membesar. Meski telah berjibaku memadamkan kebakaran, namun api terus membesar hingga merambat ke sejumlah bangunan rumah warga yang ada di sekitar lokasi pabrik. Api berhasil dipadamkan pada Minggu dini hari sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Camat Medan Johor Bahtiar Nasution mengatakan ada 11 kepala keluarga yang terdampak akibat kebakaran pabrik plastik dan mainan tersebut. Saat ini warga yang terdampak telah dievakuasi ke lokasi aman tanpa ada menelan korban jiwa. Warga juga telah mengevakuasi barang berharga milik mereka agar tidak turut terbakar. Itu salah satu pabrik mainan yang berada di Jalan Ladang yang saat ini masih dalam proses pemadaman oleh beberapa tim dari Damkar Pemko Medan, Damkar Deli Serdang, dan Damkar dari Pinjai. Dan sampai saat dapat kurang lebih 11 kakak di bagian belakang Jalan Bangun Sari itu warga yang keluarga yang terdampak akibat dari kebakaran ini. Hingga Minggu pagi, petugas damkar masih melakukan pendinginan di areal pabrik yang terbakar. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kendaraan bermotor di dalam Gang Ciparai, kawasan Jatinegara, Jakarta Timur terekam kamera CCTV. Pelaku yang berjumlah 2 orang beraksi di siang hari di pemukiman padat penduduk. Inilah rekaman kamera CCTV saat komplotan pencurian kendaraan bermotor beraksi di dalam Gang Ciparai, Jalan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 19 Juni 2026 siang. 2 orang berboncengan sepeda motor memakai helm, melintas dalam gang dan mengintai situasi di sekitar lokasi. Para pelaku yang berboncengan lalu turun dari motor mendekati kendaraan yang diincar, sementara satu pelaku lainnya bertugas mengawasi situasi. Pelaku menggasak sepeda motor incaran dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci letter T, memanfaatkan momen sepi di saat warga tengah beristirahat, langsung menyatroni motor warga yang terparkir di depan rumah dan membawanya kabur dari lokasi. Putri sang pemilik motor mengatakan dirinya baru mengetahui motornya dicuri ketika selesai beristirahat dan ingin pergi bekerja. Pagi saya kerja, itu saya motor taruh di sana. Emang kebetulan saya itu muter balikin motor. Saya istirahat dulu sekitar jam 1 jam 2 itu saya mau berangkat kerja. Saya siap-siap, bukan mandi dan lain-lain. Pas jam 3 kurangan saya keluar itu motor udah nggak ada. Atas kejadian ini, korban langsung melaporkan ke kepolisian. Korban berharap agar polisi dapat cepat menangkap kedua pelaku lantaran sangat meresahkan. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, petugas kepolisian mengamankan puluhan orang di arena judi sabung ayam di salah satu rumah di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas menetapkan 6 orang sebagai tersangka dan menyita ayam aduan, uang tunai serta perlengkapan arena sebagai barang bukti. Aparat unit Jatantras bersama Samapta Polrestabes Makassar menggerebek rumah yang dijadikan arena judi sabung ayam di wilayah Kecamatan Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas mendapati puluhan orang yang datang dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dalam penggerebekan ini. Selain itu, petugas juga menyita beberapa ekor ayam lengkap dengan perlengkapan arena aduan serta uang tunai senilai 5 juta rupiah. Puluhan orang beserta barang bukti kemudian dibawa menggunakan mobil patroli ke Mapolrestabes Makassar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari 52 orang yang diamankan, 6 diantaranya kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah AL,
pemilik rumah, kemudian A seorang petani, S, ST, dan H yang berprofesi sebagai wira swasta, serta I yang merupakan buruh harian. Tanggal 18 Juni 2026 sekitar pukul 21 sampai pukul 23.30 anggota kami unit Jatanras itu melakukan penggerebekan terkait tindak pidana perjudian, di mana perjudian itu menggunakan sarana ayam, jadi biasa dikatakan bahwa judi sabung ayam. Kalau di sini barang bukti yang kita sita itu adalah 2 ekor ayam, terus 6 buku catatan register dan dalam permainan, uang tunai kurang lebih 5 juta, 3 buah tempat arena, dan 2 buah timer digital. Waktu artinya timer digital itu membatasi waktu pertandingan. Aktivitas judi sabung ayam ini diketahui dikoordinasikan melalui grup WhatsApp untuk menentukan jadwal dan lokasi permainan. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 426 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 3 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari seorang pria yang menggasak sejumlah harta berharga di rumah kosong saat penghuni sedang pergi beribadah di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, pelaku masuk ke dalam rumah korban dengan menggunakan kunci yang tersimpan di salah satu rak sepatu. Pelaku pencurian rumah kosong di perumahan Royal Park Residen Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat berhasil diringkus oleh Polres Metro Bekasi Kota. Dari rekaman CCTV, pelaku masuk ke dalam rumah yang sedang kosong dan ditinggalkan pemiliknya untuk beribadah. Pelaku masuk dengan menggunakan kunci yang tersimpan di salah satu rak sepatu. Kapolres Metro Bekasi Kota menyebut pelaku berhasil membawa kabur uang tunai 50 lembar dolar Amerika pecahan $100, 20 lembar uang euro dengan pecahan bervariasi, 50 lembar uang rupiah pecahan 100.000, 1 buah cincin, dan 1 buah telepon genggam. Diketahui pelaku merupakan teman adik dari pemilik rumah tersebut, di mana pelaku memang dikenal dekat dengan adik korban. Dengan pencurian di rumah kosong, kejadian pada hari Minggu 24 Mei 2026. Ini di Royal Park Residen di Mustika Jaya. Ini korban saudara VELL 30 tahun. Kemudian ini pelaku saudara IMT 19 tahun. Pelaku ini adalah merupakan teman daripada adik korban. Jadi pada saat kejadian pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 ini korban dan keluarga sedang melaksanakan ibadah ke gereja dan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong dan terkunci. Kemudian pada hari itu juga pelaku datang ke rumah tersebut dan pelaku ini sebelumnya sudah mengetahui di mana korban menyimpan kunci untuk masuk ke rumahnya. Jadi di salah satu rak sepatu yang ada di situ. Jadi pelaku ini sekali lagi adalah kawan daripada adik korban, dan waktu di sana bersama adiknya pernah bahwasanya adiknya itu masuk ke dalam rumah mengambil kunci di dalam rak itu sehingga pelaku mengetahui tempat di mana menyimpan kunci ya. Kemudian setelah masuk ke dalam, pelaku mendapati bahwasanya kunci kamar tidak dikunci. Demikian juga dengan rak ataupun juga laci yang ada juga tidak terkunci di dalam kamar. Kemudian di situ pelaku mengambil 50 lembar uang dolar pecahan $100. Kemudian 20 lembar uang euro dengan pecahan bervariasi, dengan juga 50 lembar uang pecahan 100.000, 1 buah cincin, dan juga 1 buah handphone jenis iPhone 17. Kemudian pelaku
menggunakan motor daripada pelaku, kemudian keluar dari rumah tersebut, kemudian menjual pecahan dolar dan juga pecahan euro itu ke money changer yang ada. Jadi dari pecahan dolar tersebut terkumpul uang 35 juta, kemudian dari euro itu juga terkumpul 13 juta. Kemudian dari hal tersebut kemudian korban melaporkan ke kepolisian dan kemudian alhamdulillah kita berhasil mengungkap daripada pelaku tersebut. Atas perbuatannya, pelaku terancam pidana penjara selama 5 tahun dan denda hingga 500 juta rupiah. Dari Bekasi, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian barang saat rumah ditinggal pergi kerap terjadi. Diduga kelalaian dan juga sistem pengamanan yang tidak baik menjadi beberapa faktor penyebabnya. Untuk menjaga keamanan hunian Anda agar terhindar dari aksi komplotan pencuri, berikut beberapa tips yang bisa dilakukan. Pemirsa, tips yang pertama, pastikan seluruh pintu dan jendela tertutup rapat dan menggunakan kunci ganda yang berkualitas saat malam hari atau ditinggal pergi. Dan tips yang kedua, manfaatkan teknologi kamera pengawas atau CCTV di titik-titik rawan. Dan tips yang ketiga, pemirsa, buat ilusi seolah-olah rumah selalu dalam kondisi ada penghuninya. Dan tips yang keempat, hindari menaruh barang berharga maupun kendaraan di tempat yang mudah terlihat dari luar pagar. Pemirsa, tips yang terakhir kelima, pasang alat alarm sensor gerak atau lampu sorot otomatis di area halaman. Demikian beberapa tips agar rumah tidak mudah dimasuki pencuri. Pemirsa, ingat kewaspadaan dan sistem pengamanan yang baik adalah kunci agar rumah terhindar dari aksi pencurian. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Dewa Manik pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.